di saat datang nanti saya tidak akan menunjukkan siapa yang harus kita pilih. Ingat-ingat dosa. Rasulullah mengatakan, yang membenarkan kebohongan mereka, kemudian yang menolong kezaliman mereka, maka bukan umatku dan aku bukan nabinya, dan dia aku harapkan untuk berada di dalam telaga Al-Kautsar, kata Rasulullah. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat. Yang saya muliakan, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, imam masjid serta dengan semua pengurus masjid, para tetua-tetua kampung, juga kepada seluruh jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berhadir. Semoga kehadiran kita di semua hari ini Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlimpah insyaallah. Jamaah semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari biasa dalam hitungan hari. Hari ini hari Rabu, tidak berbeda. Tetapi bagi Indonesia, hari ini adalah hari yang Allah Subhanahu wa taala akan mempersaksikan semua perbuatan warga negara Indonesia dalam urusan memilih seseorang yang akan mengatur bangsa. Maka sisi Allah, hari ini adalah hari yang mulia. Sungguh, kalau seandainya hari ini tidak mulia di sisi Allah, maka Nabi tidak akan mementingkan untuk memilih siapa pemimpin berikutnya setelah beliau. Abu Bakar tidak akan pernah mewasiatkan agar menjadikan Umar sebagai pemimpin. Umar setelah ditusuk oleh Abu Lu'lu' dalam keadaan sakit bekas tusukan, dia harus mengumpulkan sahabat untuk memilih siapa pemimpin berikutnya, sampai terpilihlah Utsman bin Affan dan seterusnya. Maka jemaah berkat Allah, memilih pemimpin itu adalah syariat Allah. Kita tahu hari-hari kita yang kita lalui tidak mungkin satu hal tanpa memilih sesuatu. Kalau kita bermain saja, anak-anak di masa anak-anak, di saat mereka bermain, itu ada satu orang yang membantu. Kalau mereka main bola, maka ada satu orang yang menjadi kapten. Kalau mereka berada di dalam kelas, bahkan SD yang tidak tahu apa itu pemimpin, wajib ada ketua kelas. Dalam sebuah hotel di bangku-bangku kuliah, wajib ada seorang komisaris. Dalam perkantoran, wajib ada ketua. Dalam rumah tangga, wajib ada pemimpin. Dan dia telah Allah pilih langsung, yaitu
maka tidak ada diri, tidak ada pemimpin. Saking pentingnya seorang imam. Jawaban Allah Subhanahu wa taala. Ada satu pepatah atau satu kalimat dari orang Arab, bukan hadis, tapi kalimat ini terkenal. Orang-orang Arab mengatakannya, "An-nas ala dini mulukihim." An-nas ala dini mulukihim, kata orang Arab. Dan bahasa ini ditulis di dalam berbagai kitab sejarah. Apa maknanya? Rakyat kehidupannya tergantung kepada agama pemimpinnya. Rakyat kehidupannya tergantung kepada agama pemimpinnya. Itu kata orang. Maka Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah di saat menjelaskan kalimatnya, Bidayah wa Nihayah menjelaskan sejarah. Di saat beliau menjelaskan kalimatnya, beliau menceritakan tidak ada zaman kecuali rakyat pasti terpengaruh dengan gaya pemimpinnya, dengan agama pemimpin pasti terpengaruh. Beliau mengatakan di zaman Fir'aun adalah raja seumur hidupnya sampai dia tinggal. Apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran? Faqad fa'adalla Fir'aun qawmahu wa ma hada. Fir'aun itu telah menyesatkan rakyatnya, wa ma hada, dan dia tidak mendapatkan hidayah. Allah langsung yang menceritakan Fir'aun berhasil menyesatkan rakyat sampai datang Nabi Musa alaihi salam kepada mereka. Rakyat yang dipimpin Fir'aun tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Kenapa? Kesesatan yang telah begitu dalam yang dibuat oleh Fir'aun. Maka gaya Fir'aun itu berkembang ke rakyatnya. Bagaimana mereka menyembah Tuhan selain Allah, yaitu menyembah Fir'aun, dan mereka yakin. Lalu kemudian di zaman Bani Umayyah ada seorang raja yang zalim bernama Hajjaj As-Saqafi. Karena Hajjaj As-Saqafi paling sering membunuh orang, sampai dalam catatan sejarah 120.000 orang terbunuh di zamannya Hajjaj dengan perintah Hajjaj. Setiap hari ada saja yang dibunuh. Dengan gaya kehidupan negara seperti ini, semua rakyat setiap hari bertemu, kata Ibnu Katsir. Kalau bertemu di masjid, bertemu di mana saja, bertemu di pasar, apa pertanyaan mereka? Mereka bertanya, tadi malam siapa yang dibunuh? Tadi malam siapa yang disalib? Tadi malam siapa yang ditangkap? Tadi malam siapa yang dicambuk? Selalu pertanyaan itu muncul di pasar-pasar, di masjid-masjid. Gaya kehidupan itu mewabah kepada rakyat. Lalu rakyat apa yang terjadi? Mereka terbiasa untuk membunuh. Lalu disambung oleh Ibnu Katsir di zaman berikutnya dari kalangan Bani Umayyah ada Walid bin Abdul Malik. Walid bin Abdul Malik ini termasuk raja yang paling suka untuk membangun. Di dalam pikirannya adalah infrastruktur. Bangun masjid, membangun jalan, membangun apa saja yang bisa dibangun. Rakyat, apa yang mereka tanyakan di saat mereka duduk di kedai kopi, walaupun mungkin di sana tidak ada kedai kopi, tapi mereka di saat bersama, mereka selalu bertanya, apa yang dibangun? Mungkinkah kita membangun ini? Mungkinkah kita membuat jalan? Ini belum diaspal, ini belum, yang ini akan kita lakukan. Semua mereka pembicaraannya tentang pembangunan. Maka di dalam dinasti Bani Umayyah, Walid ini adalah salah satu raja yang dianggap berhasil membangun. Rakyatnya berbicara masalah pembangunan. Berikutnya muncullah adiknya, yaitu Sulaiman bin Abdul Malik. Bagaimana gaya hidup Sulaiman sebagai seorang raja? Sulaiman adalah orang-orang termasuk golongan raja yang suka narsis. Dia akan bercermin berjam-jam dalam sejarah. Dia memakai 7 jubah, dia ganti 10 jubah dengan jubah yang lain, lalu keluar kalimat yang
hidupnya kawin dulu. Dia punya istri, dia juga punya sawari. Sawari itu selir-selir. Apa yang terjadi pada rakyatnya? Rakyat berpindah dari pembicaraan infrastruktur, berpindah pembicaraannya, kamu sudah kawin berapa? Mungkin kalau ada yang bicara begitu, itu salah zaman. Yang ditanya, kamu beli baju apa? Alangkah indahnya bajumu, alangkah indahnya sandalmu. Semua rakyat bertanyakan tentang masalah itu, mengikuti gaya raja. Di masa Umar bin Abdul Aziz, masih dinasti Umayyah, Umar bin Abdul Aziz yang kita kenal, apabila seseorang datang membicarakan urusan negara, dia memakai lampu negara. Apabila seseorang datang curhat untuk membicarakan kehidupan pribadinya, curhat masalah kehidupan rumah tangganya, maka dia akan menghidupkan lilin pribadi. Dia akan matikan lampu PLN, dia hidupkan lilin pribadi supaya tidak korupsi. Maka jawab Allah, ketaatan Umar bin Abdul Aziz, dia hari-harinya berpuasa, malamnya dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu takutnya kepada Allah. Ini raja ini, pasti dinasti Umayyah. Dan apa yang terjadi pada rakyatnya? Sejarah bercatat 2 tahun Umar bin Abdul Aziz memerintah, rakyatnya semua bicara masalah agama. Semua orang-orang yang bertemu di zaman Umar bin Abdul Aziz akan bertanya kepada sesama mereka, berapa rakaat tadi malam engkau selesaikan tahajud? Berapa hafalan yang telah, berapa juz yang telah engkau hafal dari Al-Quran? Di mana engkau salat berjamaah hari ini? Bagaimana keadaan zakatmu? Telahkah engkau membayarnya? Bagaimana ini? Bagaimana itu? Semua pertanyaan rakyat berhubungan dengan agama. Kenapa? Rajanya memikirkan agama. Dan semua zaman pasti terpengaruh dengan raja. Saking pentingnya pendidikan, mengetahui siapa raja mereka. Maka seandainya raja seekor singa, walaupun rakyatnya domba, maka cukup domba-domba ini akan menjadi singa pada saat rajanya mengajak untuk berperang. Dan di saat rajanya seekor domba, walaupun rakyatnya singa, maka mental singanya adalah mental domba. Tidak ada kekuatan. Begitu pemimpin yang menjadikan rakyat terpengaruh dengan gaya hidupnya. Maka jemaah kepada Allah SWT, begitulah keadaan kita. Dan begitulah pentingnya peran seorang pemimpin. Maka oleh karena itu, hari ini bukan hari main-main. Dia akan mengubah, siapapun yang terpilih akan mengubah gaya hidup kita, akan mengubah maksiat muncul atau tidak muncul, akan mengubah orang-orang yang hari ini membenci agama, menghina agama, melecehkan para ulama, akan muncul atau tidak tergantung hari ini. Makanya fikirkan, yang pertama, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah bertanya kepada kita siapa yang terpilih memimpin di antara kita. Allah tidak tanya. Kenapa? Semua yang akan terpilih adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah telah catat segala sesuatu di Lauhul Mahfuz. Kata Allah Subhanahu wa taala, maqadir al-khalaiq, semua takdir seorang hamba telah Allah catat. Kata Allah, maqadir al-khalaiq, Allah catat takdir seorang hamba. Semua hamba telah tercatat di Lauhul Mahfuz. Kawan bi-50,000 sana qabla an yukhluqa as-samawati wal ard, 50,000 tahun sebelum dicipta langit dan bumi. 50,000 tahun kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim ini. 50,000 tahun telah tercatat di Lauhul Mahfuz semua yang terjadi pada kita. Siapa pemimpin kota Rasul dari tahun sekian ke tahun sekian telah tercatat di sisi Allah. Berapa tetesan hujan yang akan turun di tanggal sekian, hari sekian, dari jam sekian telah tercatat di sisi Allah. Semua kehidupan kita telah ada skenario, dan Allah lah yang bisa mengubahnya. Cuma Allah mengatakan salah satu bentuknya Allah tidak akan ubah skenario. Jadi jangan khawatir siapa yang terpilih, karena siapapun yang kita pilih tidak akan merubah takdir Allah.
tidak akan berubah. Tapi apa yang Allah perhatikan? Yang Allah perhatikan adalah kepada siapa kita berpihak. Allah tidak akan tanya siapa yang terpilih, tapi yang Allah akan tanya pada diri kita, kita berada di barisan mana. Allah akan tanya, bertanggungjawab setiap celupan jari yang hari ini kita masukkan ke dalam tinta. Jangan fikir jari itu akan bebas melenggang di hadapan Allah. Semua urusan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak akan ajak bapa dan ibu untuk memilih salah seorang, tapi saya ajak untuk berfikir dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan pilih siapa. Ini pesta kata orang. Orang pesta kok ditangkap-tangkap. Orang pesta kok dimarah-marahi. Yang pesta itu bersenang-senang. Mau pilih siapa pilihkan. Terserah. Tapi saya hanya akan memberi sebuah stimulasi bahawa Allah Subhanahu wa taala hari ini memperhatikan kita. Allah akan meminta pertanggungjawaban kita tentang apa yang kita lakukan. Seandainya kesalahan terjadi dalam urusan pemilihan, lalu muncul kembali orang-orang yang akan menghinakan agama, muncul kembali orang-orang yang tidak beragama, kemudian menjadi orang-orang yang mayoritas di kalangan pemerintah, maka yang Allah tanya adalah jari-jari yang mencelupkannya, paku-paku yang kita tusuk ke dalam kertas itu. Allah akan tanya, coba menang. Ini bukan hari mayat-mayat, ini bukan hari jelek-jelek, ini bukan hari-hari yang biasa saja. Kenapa kita menentukan nasib kita sendiri? Pencuri ada dua. Satu pencuri biasa, yang kedua pencuri yang berada di atasnya atau berada di parlemen. Pencuri biasa yang dia curi biasanya laptop kita, HP kita. Dia curi mungkin uang kita, dompet kita. Itu yang dicuri oleh pencuri biasa. Dia mencari-cari uang kita. Itu pencuri biasa. Tapi kalau pencuri yang berada di atas kita, pencuri berdasi, yang dia curi bukan laptop kita, yang dia curi bukan HP kita, yang dia curi bukan uang kita, dia tidak akan membongkar isi dompet kita. Apa yang dia curi? Dia curi masa depan kita, dia curi masa depan anak-anak kita, dia curi semua harapan-harapan kita, dia curi semua angan-angan kita, dia curi semua pendidikan anak-anak kita, dia curi segala hal yang menghancurkan hidup kita. So lebih berat pencuri dia lebih berat daripada pencuri yang berkeliling di sekitar kita. Maka berhati-hatilah jemaah kepada Allah. Yang anehnya, kalau pencuri biasa, mereka lah yang memilih-milih rumah kita. Ini rumah ini malam ini, malam besok rumah lain. Dia yang memilih rumah kita. Pencuri yang di atas, kita pula yang memilih. Maka jemaah kepada Allah, hati-hati, hati-hati. Takutlah kalau terpilih adalah seorang pencuri. Ingat-ingatlah, di Turki dikuasai oleh Daulah Utsmani itu dari tahun 1299. Begitu berkembangnya agama, Turki Utsmani berhasil menguasai sebahagian bumi. Kalau ada yang bermasalah dengan orang Islam, maka daulah akan turun tangan membela Islam. Kapan hancurnya Turki Utsmani? Di saat dilantiknya Mustafa Kemal Atatürk tahun 1923. Begitu dilantik Mustafa Kemal, dia rubah prinsip negara, dia tutup Daulah Utsmani, dia rubah menjadi Republik Turki. Lalu dia berkiblat ke barat untuk memajukan Turki yang katanya Turki mengalami masa-masa jahiliyah, artinya tidak berkembang-kembang gaya berfikir menurut dia. Lalu dia berkiblat ke barat, dan apa yang dia lakukan? Dia ambil semua gaya hidup barat, dia masukkan ke Turki. Turki lalu dimasukkan ke dalam bahagian Eropah. Dan apa yang terjadi pada Turki? Azan dilarang oleh Mustafa Kemal. Tidak boleh lagi menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab tidak boleh lagi diajarkan di dalam sekolah-sekolah. Jilbab haram, mau masuk PNS syaratnya bukan jilbab. Istri Mustafa Kemal Atatürk sendiri yang berjilbab besar kemudian terpaksa meminta cerai dari Mustafa. Kenapa? Dia suruh buka jilbab istrinya sendiri.
miras dilegalkan, silakan minum minuman keras, zina, hotel-hotel diberikan izin untuk mengendapkan semua para pelacur di dalam kamar-kamar mereka. Semua kehidupan dibangun dengan gaya sekolah. Subhanallah, Turki yang dikenal membela agama hancur di tangan seorang Mustafa Kemal Atatürk. Pemimpin akan membuat negara berubah kepada Allah SWT. Alhamdulillah, Allah masih tolong Turki. Allah izinkan Erdogan untuk memimpin. Walaupun negara tidak dirubah ideologi, tetap sekularisme, itu politik Erdogan, tetap sekularisme, tetapi agama dimasukkan, jilbab diizinkan kembali, anak-anak sudah dibolehkan masuk ke dalam sekolah-sekolah tahfidzul Quran, sudah muncul pesantren-pesantren yang disebut di sana dengan Diyanat atau Diyanat kata mereka. Jadi muncul pesantren-pesantren yang dulu dilarang, azan kembali dikumandangkan. Bahkan Masjid Hagia Sophia semenjak kejadian penembakan di New Zealand kemarin, rencana Erdogan akan diaktifkan kembali menjadi masjid, bukan hanya sekadar museum. Siapa yang bisa mengatakan itu? Siapa yang bisa merubah keputusan itu? Hanya pemimpin. Katanya mempepet kata Nabi, oh ma bedih dulu, seharusnya kayak gini, maunya jangan begitu. Kok begini, kok kenapa jubah dilarang? Lihatlah sekarang di sekolah, siapa yang sudah melarang orang-orang yang memakai celana ketat? Siapa yang sudah melarang orang-orang yang berani berkeliaran di sekolah tanpa jilbab? Siapa yang akan melarang orang-orang yang bermaksiat secara luar? Siapa yang bisa melarang ini? Siapa yang bisa melarang itu? Kita cuma bisa mempepet di kedai kopi. Yang bisa mengeksekusi hanya pemimpin, hanya pemimpin Allah. Kalau tidak ada pemimpin yang membela agama, maka habis kita. Sejarah membicarakan, di saat kita minoritas, agama kita terinjak-injak. Di saat pemimpin zalim, maka kita lah yang dikorbankan. Maka oleh karena itu, pikir-pikirlah kembali. Pikir-pikirlah kembali dengan akal yang sehat, hati yang sehat. Hari ini adalah hari bersejarah untuk menentukan agama kita. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum." Kalau engkau menolong Allah, Allah akan menolong. Ingat-ingatlah ayat itu. Kalau engkau menolong Allah, Allah akan menolongmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Mafhum khalafahnya. Kalau engkau tidak menolong Allah, tidak ada yang berfikir untuk urusan Allah, tidak ada yang menolong agama Allah, maka Allah tidak akan lagi menolongmu. Dan apa yang terjadi? Hati-hatilah. Salah satu daripada azab adalah di saat rakyat tidak lagi memikirkan maksiat pemimpinnya, maka Allah akan menjadikan pemimpin di kalangan berkat kezaliman kita. Jawab dengan Allah. Kalau kita ahli maksiat, tidak ada peduli, tidak ada rasa peduli untuk mengubah maksiat itu menjadi sebuah kebaikan. Tidak ada lagi yang peduli bagaimana caranya agar baik sebuah negara. Karena ada orang yang memikirkan begitu pesimisnya. Artinya mereka memikirkan, ada sosok yang memimpinkan Palina, kita nyokan bukan begini. Oh, siapapun pemimpinnya, kita akan pilih saja. Yang tukang beca, duduk sesama tukang beca. Kalau kita pilih dia, apa saja kita masih tetap tukang beca. Kita tidak akan diundang di istana untuk menjadikan beca, kita beca di istana. Semua berpikir begitu. Yang guru juga mengatakan, siapapun yang kita pilih, kita akan juga guru. Yang honorer lebih berat lagi, siapa yang kita pilih, maka tetap kita honorer saja. Tidak diangkat, kita tidak apa-apanya. Kita begini, kita begitu pesimisnya hidup. Padahal Allah SWT tidak akan memperhatikan masalah urusan-urusan kita berubah dengan berubahnya pemimpin dalam urusan rezeki. Tidak, karena rezeki itu bukan kepada Allah. Tapi yang Allah tunggu adalah keberpihakan kita kepada Allah. Maka jawab kepada Allah SWT. Hati-hati. Hari ini ada orang yang begitu berangan-angan ingin mendapatkan pemimpin yang baik, tapi dia sendiri zalim, dia sendiri maksiat. Apa kata Allah? Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Kami akan menjadikan pemimpin di antara kamu adalah pemimpin-pemimpin yang zalim akibat daripada kezalimanmu sendiri, kata Allah. Salah satu azab Allah apabila rakyat zalim, maksud zalim di sini adalah zalim kepada Allah,
yang akan menzalimi dirimu sendiri akibat kezalimanmu, kata Allah. Maka apa yang harus kita lakukan? Taubatlah sebelum memilih pemimpin. Ini nanti yang memilih pemimpin kadang-kadang tidak ada rencana untuk berubah dalam urusan agama. Yang tidak salat tetap tidak salat, yang rencana tidak puasa tetap tidak puasa, walaupun ribuan tangan mencoba memilih pemimpin yang baik. Kalau kita zalim, kalau kita ahli maksiat, tidak ada yang memikirkan untuk menegah maksiat ini. Yang terpilih tetap yang zalim. Nampaknya baik di awal, tetap zalim di ujung. Kenapa? Allah ingin hukum kita dengan menjadikan pemimpin yang menghukum diri kita sendiri. Jawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, di saat kita datang nanti, fikirkan dalam kepala kita tentang ancaman-ancaman Nabi SAW. Fikirkanlah dosa dari hasil jari kita. Rasulullah SAW katakan, innahu sayakunu min ba'di umara al-kadhibun, akan datang setelah para pemimpin yang bermental pembohong, kata Rasulullah. Baik, itu Rasulullah yang mengatakannya. Kita tidak akan bisa mengelak dari takdir Allah yang telah dikabarkan oleh Rasulullah. Pasti datang, dan banyak sekali hadis-hadis lain yang mengatakan itu. Kata Rasulullah di akhir zaman, amam ad-dajjal sini, kata Rasulullah, di sebelum datangnya Dajjal itu ada tahun-tahun. Tahun itu panjang, kata Rasulullah. Apa yang terjadi di tahun itu? Sanawatin khadda'an, yaitu tahun-tahun munculnya di budaya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang yang pembohong dianggap orang-orang jujur. Orang-orang jujur dianggap pembohong. Pengkhianat dianggap orang yang amanah. Orang yang amanah dianggap pengkhianat, kata Rasulullah. Dan itu wajib terjadi. Kita tidak bisa mengelaknya. Kenapa? Kalau itu tidak terjadi, maka membuktikan Rasulullah tidak benar. Maka untuk membuktikan Rasulullah benar, mukjizatnya salah satunya adalah mengetahui masa depan. Rasulullah benar, dan kita telah berada di tahun-tahun itu. Makanya tadi hadis Rasulullah mengatakan apa? Sayakunu min ba'di umara al-kadhibun, akan datang setelah pemimpin-pemimpin yang bermental pembohong, kata Rasulullah. Itu urusan Allah dan Nabi. Kita tidak bisa mengelaknya. Tapi ingat kalimat-kalimat berikutnya. Rasulullah SAW katakan, faman dakhala alaihim, yang bergabung dengan mereka, wasaddaqu bikadzibihim, dan yang percaya dengan kebohongan mereka, artinya membenarkan kebohongan mereka, wa a'ana ala dhulmihim, yang menolong kezaliman mereka, laisa minni, bukan dari umatku, kata Rasulullah, wa lastu minhu, dan aku bukan nabinya, wa laisa biwaridin min hawdi, dan kuharamkan dia untuk berada di dalam telaga Al-Kautsar. Ingat-ingat, di saat datang nanti, saya tidak akan menunjukkan siapa yang harus kita pilih. Ingat-ingat dosa. Rasulullah mengatakan, yang membenarkan kebohongan mereka, kemudian yang menolong kezaliman mereka, maka bukan umatku, dan aku bukan nabinya, dan dia kuharamkan untuk berada di dalam telaga Al-Kautsar, kata Rasulullah. Disambung sedikit lagi, faman lam yusaddiq bikadzibih, dan barang siapa yang tidak membenarkan kebohongan mereka, artinya masih ada usaha untuk mengatasi kebohongan itu, wa lam yu'in ala dhulmihim, dan tidak ada rencana untuk menolong kezaliman mereka, huwa minni, maka dia adalah umatku, wa ana minhu, dan aku adalah nabi, wa huwa biwa sayarimu ala hawdi, dan dia dipastikan akan berada di dalam telaga Al-Kautsar. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i dengan derajat yang hasan. Jemaah Allah sekalian, ingat, bukan sembarangan cara kita bermain hari ini. Kemudian ingat satu lagi, bagi mereka yang bermental penjilat, ada hadis tadi. Apa kata Rasulullah SAW? Ada 3 orang, salasatun la yukallimuhum Allah yawmal qiyamati wa la yanzuru ilaihim wa la
pemimpin, dia tidak akan memilih kecuali dia mendapatkan keuntungan dunia. Fa in a'tahu wafa wa in lam yu'tihi lam yafi, kata Rasulullah. Kalau pemimpin itu berjanji, beriming-iming atau mengiming-imingkan sesuatu, dia pilih. Begitu tidak dia janjikan sesuatu, dia tidak pilih. Ini hadis ini untuk siapa? Untuk mereka yang memilih pemimpin karena mengharapkan jabatan. Untuk mereka yang memilih pemimpin karena mengharapkan diberikan kesempatan bergabung ke istana. Untuk mereka yang memilih pemimpin tidak peduli agama, yang penting dia sejahtera. Maka berhati-hatilah, wahai para caleg. Kalau memilih pemimpin hari ini untuk mendapatkan jabatan, bersiap-siaplah daripada mahsyar. Allah tidak akan melihatmu, Allah tidak akan memandangmu, Allah akan memandangmu dengan kemarahan, Allah akan mengazabmu, diturunkan matahari sejengkal di atas kepala, kemudian habislah semua mereka. Kenapa? Mereka di atas dunia memilih pemimpin untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan uang. Sudah ada perjanjian, kalau saya menang kamu jadi fulan, kalau saya menang posisi kamu di fulan. Mereka yang memilih itu Allah marah. Buktinya di saat tidak dijanjikan mereka tidak memilih. Maka jemaah berkata Allah, berhati-hatilah. Jangan harapkan dunia untuk memilih. Pikirkanlah agama, pikirkanlah agama. Tidak ada yang bisa menolong kita. Semua infrastruktur hari ini yang telah dibangun, Allah hancurkan dalam hidup ini. Allah telah puji kaum Nabi Hud di dalam Al-Quran. Allah telah puji kaum Nabi Hud. Kata Allah, kaum Nabi Hud itu yaitu kaum Ad. Mereka membangun dinding-dinding batu menjadi rumah-rumah yang begitu mewahnya. Setelah dipuji-puji Allah dengan kehebatan mereka dalam segi arsitek, kemudian apa yang terjadi? Mereka ingkar kepada Allah, mereka ingkar kepada Nabi, dan apa yang terjadi? Semua infrastruktur itu tidak bisa menolong mereka. Jadi jangan terbuai seakan-akan kita lebih penting urusan-urusan tanah, urusan-urusan jembatan, urusan-urusan segala macam agama yang difikirkan. Nanti kita habis semuanya, yang tinggal hanya agama. Di saat berhadapan Allah, Allah tidak akan tanya kepada kita, sudah naik jalan tol daripada Aceh ke Lampung, sudah naik jembatan ini, sudah naik pesawat ini, apakah engkau telah merasakan bahawa lift terbang, sudahkah engkau merasakan gedung bertingkat? Allah tidak akan tanya itu. Yang Allah minta pertanggungjawaban adalah urusan agama. Maka oleh karena itu, yang terakhir ingin kita sampaikan, berfikirlah dengan baik, takutlah dengan dosa sebelum terlewatkan hari-hari yang kita sesali. Silahkan pulangkan urusan kepada Allah. Yang lebih baik lagi, kalau mau istighfar setelah ini di waktu salat duha, itu lebih baik. Pulangkanlah urusan. Semoga Allah melihara kita, semoga Allah memelihara agama kita, semoga Allah